Saya adalah seorang pejuang kanker jenis langka, agresif, bukan 1, bukan 2, 7. Anda didiagnosa kanker. Ini kan secara pikiran gitu ya, mindset kita sudah berpikir wah dunia runtuh sudah gitu kan. Belum menjalani pengobatan kita sudah merasa hopeless gitu loh. Pernah ngalami pengalaman seperti itu enggak? Orang-orang yang datang, maka itu waktu mendampingi penderita kanker, saya menyarankan jangan segerombolan orang. Itu enggak nyaman. Pribadi datang ke dia di dalam tahap depresi. Menyelesaikan studi S3-nya itu saya nggak bisa bayangkan itu gimana caranya gitu. Iya, banyak. Sedangkan kita yang sehat aja gitu ya, menyelesaikan studi kayak begini ya. Ini kan effortnya sangat tinggi sekali gitu loh. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu kembali di acara podcast Bukti Buka Hati. Nah, kali ini kita kehadiran seorang tamu yang saya juga ingin perkenalkan gitu ya secara singkat, nanti biar beliau yang menceritakan tentang diri beliau sendiri gitu ya, yaitu Pendeta Dr. Erika Fani, seorang pejuang atau penyintas kanker. Apa kabar Bu Erika? Kabar baik, Musa. Kami senang Anda ada di tengah-tengah kami gitu ya. Nah, saya ingin mengawali pembicaraan kita dalam kesempatan ini. Bisa nggak Bu Erika memperkenalkan diri sejenak gitu ya? Baik. Tentang kehidupan, pergumulan ataupun pelayanan sampai sekarang lah gitu. Ya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya Pendeta Dr. Erika Fani, saya seorang pendiri dari Yayasan Satu Visi Bagi Indonesia, juga yang menaungi IC3, Indonesia Christian Cancer Community, sebuah komunitas Kristen untuk para pejuang kanker, juga IC3 Filia Single Parent, jadi mereka ditinggalkan pasangan hidup karena kematian, juga rumah belajar Satu Visi Bagi Indonesia di Desa Batubuil, Kalimantan Barat. Wah. Juga penerbitan buku resmi Satu Visi Bagi Indonesia. Wah, ini dengan kegiatan yang begitu banyak gitu ya, menaungi banyak lembaga lah istilahnya itu, nggak kesulitan gitu mengatur waktu untuk pelayanannya begitu? Sejauh ini sih bisa diatur semua sih Musa. Oke ya, puji Tuhan. Nah ini kan sebagai seorang penyintas lah gitu ya, survivor dari kanker ini ya dia. Ini bisa ceritakan lah awal perjalanannya begitu? Ya, bisa. Saya adalah seorang pejuang kanker jenis langka, agresif, bukan 1, bukan 2, 7. Waduh. Ya, 2016 itu kena 5 di dalam tubuh saya. Kemudian 2019 kena lagi jenis yang beda. Jadi langka. Dokter bilang kasus seperti saya ini biasanya metas kan, atau relapse. Tapi saya bukan. Saya hidup lagi jenis yang lain. Kena lagi 2, vonis mati, kesakitannya luar biasa, bahkan duduk di kursi roda, saya harus kehilangan banyak organ tubuh, dan suami saya juga udah didoakan untuk melepaskan saya juga didoakan untuk meninggal dunia, karena vonis dokter mengatakan hidup saya tinggal menghitung hari. Itu masa yang terberat di dalam hidup saya. Tetapi saya melihat bahwa saya bisa melewati semua itu karena pertolongan Tuhan. Waktu COVID Delta kemarin saya juga kena COVID loh Musa. COVID yang Delta itu ya. Saya juga kena herpes, kena penyakit lever, penyakit kuning ya. Dan sekarang saya terdiagnosis lagi mengalami beberapa penyakit kronis yang seumur hidup saya harus minum dengan obat, yaitu diabetes mellitus. Nilai saya HbA1c ya, itu 10,8. Normalnya itu 5, saya sudah terlalu tinggi. Kemudian kena osteoporosisnya juga udah parah. Dokter mengatakan tulang panggul saya ini kalau jatuh sudah patah gitu. Itu nilainya juga sudah min 3,2, itu parah sekali karena akibat dari kanker. Kemudian kena hipertensi dan kista saya juga banyak gitu. Jadi sekarang diborong banyak. Dengan pergumulan gitu ya, artinya itu sakit lah. Yang begitu banyak dan bertubi-tubi kalau kita pakai istilah itu ya. Nah, Anda bisa bertahan itu gimana gitu? Iya, memang nggak gampang ya. Sangat tidak gampang, apalagi sakit terminal illness. Itu kondisi memang jujur menyerang 3 hal kan, tubuh, jiwa, dan roh kita. Itu sangat tidak mudah. Tetapi justru kenapa saya bisa bertahan? Karena kuncinya saya ketemu Kristus ketika saya sakit berat.
Iya. Dan itu saya melihat hanya anugerah Tuhan. Hidup ini hanya milik Tuhan. Jadi ketika perjumpaan dengan Kristus itulah yang mengubah mindset saya, pola pandang saya untuk tidak melihat kepada sakit, tetapi lihat kepada Tuhan mau apa dengan hidup saya sekarang. Nah, padahal dokter sudah mendiagnosa masa hidup itu tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama, betul. Oke. Nah kan begini, ini kan sejak tahun 2016 kan mulai ketahuan lah gitu ya. Sekarang kan sudah kurang lebih 9 tahun gitu ya. Betul. Nah ada nggak terapi khusus yang dijalani kayak begitu? Ya, saat ini sih saya ada terapi khusus. Aduh, saya perlu ngomong nggak ya Musa bagian ini, karena saya tidak kemoterapi, saya tidak mau kemo. Malah nggak ada kemo? Bukan nggak ada kemo, saya menjalankan operasi. Sampai hari ini udah 7 kali operasi. Juga waktu dokter mengatakan saya harus kemo, saya tidak menjalani kemo. Tapi saya menjalani radiasi itu pingsan berkali-kali, nggak kuat. Jadi fisiknya. artinya itu pengobatannya apa, herbal begitu? Boleh dikatakan? Enggak juga? Enggak. Jadi saya sistem amputasi. Jadi ada di mana si kankernya, buang sama organnya. Semua dipotong. Contoh nanti kalau seandainya kanker itu tumbuh di mata saya buang. Kaki saya buang. Oh begitu. Ya, jadi ekstrim ya. Seperti itu yang saya lakukan. Maka itu ini memang kemauan sendiri atau berangkat dari saran dokter lah, katakanlah tenaga medis gitu. Dokter memang kasih pilihan, jalankan kemo dan satu pengangkatan, seperti itu. Cuman saya lebih memilih ya sudah, akarnya ini memang harus dibuang. Itu kan memang ada bagian-bagian yang bisa diangkat, katakanlah. Betul. Tapi kan juga ada bagian-bagian yang tidak bisa diangkat. Lalu kalau kita angkat itu kan, ya betul. Katakanlah misalnya paru gitu ya, kanker di paru. Kalau kita angkat kan kita nggak bisa bernafas dong. Kebetulan saya juga kena di paru. Musa. Diangkat juga? Ada 2 titik ditemukan. Itu diangkat nggak gitu? Saya dapat mukjizat, Musa. Oh gitu ya, puji Tuhan gitu ya. Iya. Karena saya juga sulit membayangkan gitu ya. Nah, ini kan banyak orang justru memandang. Ini kan jangankan bilang beberapa titik gitu ya. Dokter baru mendiagnosa. Ini belum betul atau enggak loh ya. Baru diagnosa, dia bilang Anda didiagnosa kanker. Ini kan secara pikiran gitu ya, mindset kita sudah berpikir wah dunia runtuh sudah gitu ya. Belum menjalani pengobatan kita sudah merasa hopeless gitu loh. Pernah ngalami pengalaman seperti itu enggak? Di dalam teori Elizabeth Kubler-Ross, seorang psikiater, dia mengeluarkan 5 tahapan ketika orang mengalami penyakit berat, ya, salah satunya kanker. Yaitu pertama penolakan. Nah itu memang reaksi yang alami yang muncul, penolakan. Kok bisa saya? Nggak mungkin terjadi. Ya ini pasti salah diagnosis gitu kan. Nah penolakan ini adalah sebuah reaksi yang wajar karena sebenarnya kita itu hidup tidak dipersiapkan untuk menerima berita yang tidak enak. Hidup kita tuh nggak terbiasa seperti itu. Nah muncullah penolakan. Lalu muncul lagi ke dalam tahap berikutnya yaitu kemarahan. Ya ini pasti salah dokter. Ini pasti salah pasanganku karena aku kanker. Ini pasti salah pekerjaan yang membuat aku sakit. Jadi meluapkan kemarahan. Nah kemarahan itu adalah sebuah reaksi yang wajar. Ya dan di dalam mendampingi pasien kanker seperti ini, saya tidak pernah menempatkan diri saya sebagai pembela Tuhan. Karena saya membiarkan dia mengungkapkan apa yang dia rasakan di dalam kemarahan itu. Bahkan di dalam teori yang saya lakukan adalah saya memberikan nama. Kemarahan itu kenapa penyebabnya. Jadi itu munculkan secara alami. Kemudian masuk lagi ke berikutnya adalah tahap tawar-menawar. Ya, tawar-menawar, Tuhan kalau aku sembuh, aku akan melayani Engkau. Saya juga pernah di fase ini. Ya, kalau aku sembuh, aku mau keliling dunia, Tuhan, melayani Tuhan. Sembuh ya belum keliling dunia juga. Nah, kemudian masuk lagi ke dalam tahap depresi. Ini tahap yang titik terendah hidup orang. Penyakit terminal illness itu bisa buat orang depresi. Saya pernah di tahap itu, Musa. Gimana saya pernah sampai lupa ingatan loh. Lah bisa balik itu gimana? Balik maksudnya? Titik baliknya. Kan kalau kita kan orang yang sakit begini lalu berada dalam satu titik depresi yang berat, kadang-kadang mau balik gitu ya. Titik balik itu kan mengalami kesulitan. Apakah ada pendampingan khusus, katakanlah tenaga konselor atau apa gitu? Ya itu butuh sekali orang-orang yang datang. Maka itu waktu mendampingi penderita kanker, saya menyarankan jangan segerombolan orang. Itu nggak nyaman. Pribadi datang ke dia di dalam tahap depresi.
Bu Erika sendiri pernah ngalamin, didampingi juga? Didampingin. Oh, dan itu menjadi titik balik lah katakanlah untuk pemulihan, paling tidak secara psikis gitu. Ya, titik balik, dan itu menjadi sebuah alat peraga saya. Jadi sekarang pelayanan saya itu memang berbeda dengan pelayanan perkunjungan pada umumnya. Cara mendekati pasien kanker, karena saya menemukan nilai hidup yang penting. Perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan, perjumpaan orang yang dipakai Tuhan kepada si penderita kanker, itu sangat penting. Lalu saya balik lagi, kayak dengan banyak yayasan yang Anda dirikan gitu ya. Ini sebelum atau sesudah didiagnosis kanker begini? Iya, kanker itu saya alami, kemudian saya berdiam diri ya sama Tuhan. Tuhan mau apa dengan hidup saya, gitu kan? Karena saya bertubi-tubi, bukan hanya kanker yang saya alami 5 itu 2016, tetapi guncangan kesakitannya luar biasa. Ada orang yang kanker tidak mengalami sakit, tapi saya harus bantuan painkiller. Itu sangat sakit luar biasa. Dan kondisi saya benar-benar kondisi yang sering pingsan, nggak kuat. Nah, di dalam masa-masa itulah ketika papa mertua meninggal, papa saya meninggal, ekonomi kami hancur berantakan, ulang tahun pernikahan saya duduk di kursi roda, saya harus rela melepaskan anak-anak di dalam menuju kepada sebuah kematian. Dan Tuhan mengizinkan saya mendapatkan remisi. Dan 1 tahun Tuhan mengajarkan saya arti berdiam diri. Berdiam diri, semua pintu pelayanan ditutup sama Tuhan. Dan di dalam waktu berdiam diri itu, Musa, saya baru bisa mengerti Mazmur ya. Seperti rusa yang merindukan air. Itu saya di posisi itu. Jadi kanker itu sebuah damsik saya. Saya lagi depresi, tapi itu damsiknya saya. Saya ketemu Tuhan di dalam kanker itu. Dan itulah yang membuat titik balik. Sehingga saya bisa bangkit dari depresi itu dalam masuk masa tahap kelima, yaitu penerimaan. Saya menyadari saya penderita kanker. Nah, suami saya pendeta Dr. Arianto menulis disertasi dia, penelitian dia adalah 5 tahapan kedukaan dari Elizabeth Kubler-Ross ditambah 1 teori yang dia munculkan. Studi banding dari yayasan kami, Satu Visi Bagi Indonesia, dan saya sebagai objek dia, yaitu tahap yang ke-6, berbuah. Jadi bukan hanya menerima, habis itu mau ngapain, tapi adalah tahap bagaimana hidupnya jadi berkat. Hidupnya melayani Tuhan, hidupnya menjadi surat Kristus yang terbuka. Nah, itu berbuah dan terus akan multiple murid-murid, menghasilkan murid-murid lagi. Jadi dengan kata lain, setelah didiagnosa sakit begini baru muncul visi mendirikan lembaga-lembaga pelayanan yang ada gitu ya. Betul, Musa. Dan waktu itu tidak populer. Belum populer, dan kanker itu kan sesuatu yang belum terbuka seperti sekarang. Saya ingat saya posting di Facebook saya waktu itu, dan itu cukup rame. Gitu. Mau buat apa lagi sih si penyakitan ini? Bahkan orang-orang dekat saya langsung telepon dan intinya nggak setuju. Gitu. Jadi saya tidak mendapatkan dukungan. Dan saya jujur, saya sebagai seorang penyintas kanker, kita kan emosi juga up and down ya waktu itu ya. Saya nangis sama Tuhan. Tuhan biarkan saya menangis 1 hari. Setelah itu malam itu ada kekuatan baru yang saya lihat adalah visi. Terang sekali. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya berlutut di hadapan Tuhan. Saya tanya, siapa itu Tuhan? Si bungsu dan si sulung. Saya bilang, kenapa Tuhan kasih saya visi bukan pada waktu saya sehat? 7 organ tubuh dan anggota tubuh saya masih lengkap. Tapi kenapa keadaan saya sudah rapuh, sudah dalam keadaan capek Musa, badan ini udah gak bisa kayak dulu. Dan firman itu jelas sekali muncul di pikiran saya. Bukan kamu loh yang pilih aku yang pilih kamu, tetapkan kamu harus berbuah. Nah, ini kayak lembaga yang Ibu dirikan ya, Yayasan Satu Visi Bagi Indonesia, yang menaungi ICC gitu ya. IC3 itu ya. Nah, ini kan didirikan berbarengan dengan lembaga yang lain, katakanlah IC3 Filia Single Parent Community dengan rumah belajar, sekaligus atau bertahap gitu? Enggak, 9 tahun yang lalu kita dirikan IC3 kanker, dan saya keliling Indonesia 1 bulan itu 3 minggu saya nggak pulang. Ya, saya memang benar-benar mengunjungi para penderita kanker, masuk ke pedalaman, kota besar, ya luar negeri juga ada. Penerimaan mereka gimana gitu? Baik. Saya pakai kanker saya. Nah, kenapa saya harus ambil S3, Musa? Karena saya menghadapi pasien kanker itu yang orang akademis, orang yang mengerti secara medis. Sementara saya kalau tidak membekali diri saya, karena kanker itu adalah bagian hidup saya, dan saya harus menambah akademik saya ketika saya berhadapan dengan mereka yang ngerti medis.
Dan umumnya sampai hari ini diterima Musa. Oh ya, puji Tuhan ya. Iya, bahkan ada yang Lah, sampai kalau kamu keliling, katakanlah keliling banyak tempat ya, objeknya kan sudah tahu gitu, atau memang orang kenalkan gitu? ada yang objeknya saya tahu, ada yang dikenalkan, ada yang saya nggak tahu. Lah gimana membangun komunikasi katakanlah gitu dengan mereka gitu? Membangun komunikasi di mana saya datang, saya kan udah berbau-bau kanker Musa. Jadi ketika orang ketemu saya, misalnya baru kenal, saya ini kanker, oh saya punya ini. Dan lagi down, depresi, pengen mati. Nah itu yang menjadi objek saya untuk saya datangin. Oke, jadi artinya setelah dia tahu dengan latar belakang yang sama, karena biasanya dengan latar belakang yang sama kan paling tidak ada satu perasaan sepenanggungan istilahnya ya. Betul. Nah, ketika kita masuk dalam tahap katakanlah ya, itu kan yang disebut dengan kemarahan lah ya. Kan mau balik sampai kita bisa terima gitu ya. Oh iya saya kanker. Apalagi sampai tahap yang tadi dibilang itu sampai berbuah gitu ya. Itu kan biasanya kan struggle-nya kan luar biasa tinggi gitu. Betul. Nah, Ibu Erika ada kiat-kiat nggak gitu? Dari kemarahan gitu ya katakanlah ya, sampai akhirnya kita bisa terima dengan kondisi diri kita, lalu terakhir kita bisa berbuah gitu. Iya, berdasarkan pengalaman saya memang banyak orang berhenti di kemarahan. Akhirnya meninggal dunia di dalam tahap kemarahan. Maka itu penting sekali pelayanan untuk para penderita kanker, mendampingi mereka. Makanya pelayanan kami itu beda dengan pelayanan orang-orang pada umumnya. Karena kami memadukan pelayanan pastoral, pelayanan counseling, pelayanan empati kami, dan yang terakhir itu adalah mentoring. Jadi mendampingi mereka menemukan makna hidup, keberanian untuk melangkah, menerima diri, berdamai dengan diri, dan itu. Lah itu kan membutuhkan katakanlah paling tidak investasi waktu yang panjang gitu loh. Nah sedangkan dengan lembaga yang Ibu dirikan kan pasti cukup juga banyak orang yang membutuhkan pelayanan seperti ini. Nggak kesulitan membagi waktu bagi pasien-pasien katakanlah gitu, penderita kayak gitu. Iya, melayani para terminal illness khususnya kanker. Itu tuh hidup kita tuh berpacu dengan waktu. Jadi pertemuan pertama itu bisa menjadi pertemuan terakhir. Itu di lapangan yang saya hadapi. Jadi saya akan pakai waktu itu dengan semaksimal mungkin. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Lah, masalahnya kan Ibu kan sendiri ya penyintas lalu punya keluarga. Jadi artinya waktu untuk diri sendiri sama keluarga gimana ngaturnya gitu? Bisa Musa. Bisa ya? Bisa. Saya sulit membayangkan ketika kita sendiri sebagai penyintas ya. Kan pemahaman saya yang awam kita kan butuh waktu juga untuk recovery. Nah waktu saya recovery kan dalam tanda petik ya kan istirahat lah kan yang paling gampang ya dah. Nah sedangkan kita ini kan juga punya tanggung jawab pelayanan seperti yang Ibu lakukan gitu ya. IC3 gini, kan harusnya kita juga menginvestasi waktu untuk orang lain. Ya, artinya waktu untuk kita sendiri itu kan terkuras toh. Iya. Maka itu di dalam pelayanan ini kita butuh hikmat Tuhan. Jadi gini, ketika saya terdiagnosis lagi penyakit lain nih, beberapa penyakit kronis, ini salah satu bukunya yang dihasilkan 4 malam opnam di rumah sakit loh ya. Ini saya juga dapat ini. Mungkin teman-teman yang sedang bergumul ini saya merekomendasikan ini harus dibaca gitu. Iya. Dan saya butuh waktu 2 bulan Musa. Karena saya masuk depresi lagi. Itu benar-benar nggak bisa saya melayani. Dan di 4 malam di rumah sakit itu retreatnya saya 2 kotak tisu habis, saya nangis sama Tuhan. Saya nggak mau didampingin siapapun. Dan hari keempat baru saya berani posting saya sakit gitu. Jadi benar-benar waktu yang saya harus retreat secara pribadi sama Tuhan. Jadi kita tahu diri kita batasannya. Jangan sampai kita melayani tapi kita lupa batasan diri kita. Jadi seperti itu Musa. Nah ini ngomong sedikit soal keluarga ya. Selain dengan Pak Arianto, Ibu Erika sendiri ada putra atau putri gitu? Ada 3 anak. Sudah besar-besar? Sekarang dulu nih? Sekarang? Oh sekarang si Yesiel sudah tamat kuliah. Yang kedua lagi kuliah. Yang ketiga SMP gitu ya. 3 di Surabaya? 1 di Jakarta, 2 di Surabaya. Mereka kesulitan nggak dalam pengertian bisa menerima atau paling tidak memahami kondisi mamanya kayak begitu? Iya, waktu saya kena kanker 2016 itu mereka masih sangat kecil, masih SMP, dan yang paling kecil itu masih umur 5 tahun. Dan satu malam Koko itu SMS saya dibilang, Mama
masih bisa sembuh. Mereka di Surabaya, saya koskan berantakan. Hidupnya benar-benar kacau lah. Saya dan suami kan harus berobat dengan si kecil. Jadi saya tuh sebenarnya sudah, artinya 2016 tuh sebenarnya saya sudah nggak ada. Gitu. Tetapi Tuhan kasih saya hidup. Makanya anak-anak itu sangat mendukung. Bahkan kisah hidup saya diangkat menjadi skripsi mahasiswa psikologi di sebuah kampus di Surabaya. Dan anak-anak kami diwawancara. Suami diwawancara, semua dengan teman-teman. Dan dari hasil wawancara itu saya lihat mereka mendukung gitu apa yang saya kerjakan sampai hari ini. Nah, waktu katakanlah awal-awal struggle kayak begini kan, Bu Erika ngambil waktu bersama dengan Tuhan lah, menyendiri. Itu ada pengalaman spiritual nggak yang seperti orang lain bayangkan gitu ya? Tuhan itu hadir secara apa ini, visible atau apalah gitu. Saya nangkap. Iya. Ngalami nggak kayak begitu? Kan orang seperti kan dalam tanda petik ngalami. Lalu dia cerita kayak apa ya? Kayak akhirnya kayak apa ini? Kayak sangat bombastis atau kayak gimana lah istilahnya. Ngalami nggak gitu? Saya cerita yang baru-baru ini aja Muse ya. Ya. Kan kena penyakit kronis lagi beberapa dan saya opnam di rumah sakit. Masalahnya sepele banget memang. Jadi membuat saya harus istirahat. Nah, di rumah sakit itu di hari pertama, hari kedua, hari ketiga tuh saya isinya nangis terus. Ya, jujur saya nangis. Saya terpukul. Ya, saya sudah jaga diri saya kena lagi gitu kan. Ini banyak lagi bertubi-tubi dan harus minum obat seumur hidup. Dan itu nggak enak sekali. Nah, saya melihat gini loh. Kristus itu hidup, ya saya sujud menyembah kepada Kristus yang saya sembah. Dan di hari ketiga, selama 1, 2, 3 hari, dia itu tidak menghakimi saya. Dia tidak menyalahkan saya, lu pendeta cengeng, enggak lah. Di hari ketiga, ketika saya sudah sudah bisa mengeluarkan semua emosi saya kepada Tuhan, masuk tuh WA. WA-nya apa? Kamu harus ke Bali dalam waktu beberapa hari ini. Waduh. Saya keadaan begini Tuhan ya. Cara Tuhan tuh begitu. Kemudian saya bilang kepada orang di sana, bisa nggak di cancel atau nggak usah saya deh. Jawabannya cuman gini, nggak bisa. Ada 100 penderita kanker di Bali yang butuh kehadiran kamu. Nah itu bukan hanya itu. Saya juga harus isi seminar kanker di Jawa Tengah. Saya bilang bisa nggak digantiin dengan suami saya? Nggak bisa. Karena kamu yang menderita kanker, kamu lebih powerful bawain dibanding yang cerita orang, kata orang, atau caregiver, pendamping. Artinya, Tuhan biarkan saya mengeluarkan seluruh emosi saya. Setelah itu, kamu tetap diutus. Maka itu tetap pergi. Cara Tuhan tuh seperti itu, Musa, kepada saya. Biasanya kan kalau dalam berdiam diri ya, katakanlah ya, dari pengalaman kita membaca riwayat orang-orang yang dalam segala struggle lah, pergumulan yang ada. Tiba-tiba dia ketemu satu ayat mas Alkitab, nah ini yang Tuhan berbicara kepada dia, lalu dia bisa punya pengalaman rohani kayak begini nggak? Sebenarnya sebelum kanker, saya ketemu dari kitab Ayub. Tuhan tuh bilang begini kepada Ayub, saya mau berperkara kepada kamu. Saya baca itu, saya langsung takut loh. Saya takut Musa. Kemudian saya ngalamin kanker. Setelah itu ayat yang saya baca, aku mengenal engkau bukan dari kata orang, tapi sekarang mataku melihat Tuhan secara nyata. Dan itu ayat itu bicara kuat kepada saya. Makanya kanker itu sebuah titik balik saya. Saya ketemu Kristus bukan dari kata orang, bukan karena papa saya seorang pendeta, tapi perjumpaan pribadi, sebuah relasi yang dekat dengan Tuhan. Nah ini kan dalam masa-masa justru struggle dengan sakit gitu ya. Menyelesaikan studi S3-nya itu saya nggak bisa bayangkan itu gimana caranya gitu. Iya banyak. Sedangkan kita yang sehat aja gitu ya, menyelesaikan studi kayak begini ya. Ini kan effortnya sangat tinggi sekali gitu loh. Iya betul Bos. Banyak yang ngomong gitu. Dan itu juga sebenarnya saya udah mau menyerah sih. Saya pikir ngapain ya cari penyakit, udah tahu penyakit berat gitu ya. Ya tapi gitu, setiap kali mau menyerah ada aja cara Tuhan menolong saya. Itu pinggang mau patah loh Musa. Bikin disertasi itu, aduh udah gak tahan, mau patah betul. Tapi akhirnya selesai juga dan nilai saya 3,8. Wah ini luar biasa, ini berarti kan ya apa ini cum laude gitu ya. Sampai nangis di depan dosen, profesor pembimbing. Iya. Nah ini yang
apa itu ya, motivasi yang memicu tuh apa, memacu gitu ya. Kadang-kadang kan kita kalau sudah sakit kita pikir ya, ngapain lagi gitu ya saya lakukan yang begini gitu ya. Lalu katakanlah apakah dengan begini akan menolong saya atau menjadi berkat. Kadang-kadang kita juga meraba-raba gitu. Akhirnya kan lebih baik kita memilih berdiam diri, adu dalam petik, menikmati waktu tersisa ini untuk dirinya atau dengan orang-orang yang sekitarnya yang mencintainya dia gitu atau dicintai gitu. Nggak punya pikiran kayak begitu. Sebenarnya penderita kanker yang mau hidupnya jadi berkat buat orang lain itu lelah loh, Musa. Betul kata Musa. Ya, apalagi ketika satu persatu pejuang kanker meninggal dunia, itu saya selalu memberikan ruang buat saya menangis. Saya termasuk melankolis sebenarnya ya. Di samping koleriknya ada, tapi nggak terlalu tinggi lah ya. Nah, tetapi itu adalah hidup saya yang saya dapati ketika saya sakit berat. Dan saya berjumpa dengan Kristus di dalam sakit berat. Maka itu apa yang membuat saya bisa berbeda? Karena visi. Visi hidup adalah membawa satu persatu pejuang kanker untuk kenal siapa Tuhan dengan benar, serta mempersiapkan mereka di dalam kekekalan. Jadi ketika saya mendatangi penderita kanker, feeling saya bilang, ini gak lama loh, ini gak lama. Saya akan bicara kematian kepada dia. Dan beberapa kali Tuhan izinkan meninggal dunia tepat di depan saya. Dan saya melihat perubahan wajah, kulit itu, oh begini ya orang yang meninggal dunia. Seperti itu, Musa. Nah, ini pengalaman subjektif lah ya. Biasanya kalau dokter sudah katakanlah vonis, apalagi ini sudah stadium akhir. Kan secara medis ini kan sebenarnya sudah sulit. Walaupun ya tetap kita berjuang untuk diobati. Betul. Bahkan kalau dokter tertentu itu dia secara terbuka menceritakan apa itu kemungkinan untuk survive lah istilahnya. Nah, ini kan walaupun kita ini tidak ngomongi langsung, tapi kan secara feeling kita ini kan ya peka doh, merasa doh ya. Nah, bahkan ketika ada pasien yang dikatakan kamu sekarang clear, artinya dinyatakan sembuh. Tapi sebenarnya untuk saat itu mungkin iya, saya percaya. Tapi dalam perjalanan itu kan muncul lagi titik yang baru di tempat yang lain gitu loh. Karena kan kalau sudah sampai stadium tertentu, ini sebenarnya hanya memperlambat saja kalau pakai istilah saya gitu ya. Nah, saya melihatlah ada beberapa jemaat termasuk istri saya mendampingi gitu ya. Kan ini hanya masalah waktu, ini satu berpulang. Yang menjalani terapi atau disiplin yang lebih baik mungkin memperpanjang lah usia harapan hidup gitu loh. Nah, kadang-kadang ini kan pergumulan begini ini kan nggak gampang toh. Artinya menakutkan, gitu. Setiap saat bisa hadir dalam dirinya ada. Nah, ini mengatasi yang gini ini gimana gitu? Ya, ini pertanyaan memang dialami sih, Musa. Dan sekarang ini di pundak saya masih ada benjolan. Dokter bilang sih jangan di otak-atik. Bisa potensi juga jadi kanker lagi. Ya, apalagi waktu itu dibilang kanker saya bisa jadi kanker otak dan kanker kulit dalam hitungan bulan. Memang ini nggak gampang, ya. Tetapi saya melihat gini loh. Sekali lagi dokter di atas segala dokter itu adalah Tuhan. Ya kan, hidup kita itu di tangan Tuhan. Tuhan kalau mau balikin menyembuhkan kita seperti membalikan tangan. Tapi kalau dia tidak mau nyembuhin kita, iman kita itu makin terbentuk, makin kuat, berakar di dalam Kristus. Itu yang membuat kita itu jadi siap. Sebenarnya yang lebih mengkhawatirkan bagi saya dan para penderita kanker bukan kami, tapi sahabat yang sehat hari ini. Kapan aja bisa pulang. Kalau kami udah tahu hidup ini sudah diambang kematian ini. Kapan aja kami bisa lewat, bisa pulang. Seperti itu, Musa. Justru karena awareness seperti itu menolong kita untuk hidup lebih tertib lah katakanlah, lebih produktif dibanding dengan orang yang justru tidak merasa apa-apa tiba-tiba pulang gitu ya. Betul, Musa. Betul. Tetapi nggak sampai di situ orang berpikir. Maka itu perlu sebuah mindset yang terbuka, cara berpikir yang terbuka. Cara berpikir yang terbuka itu melihat sakit bukan sebagai sesuatu yang negatif, tetapi sesuatu yang positif. Saya pernah mengungkapkan gini loh, kanker itu sebuah privilege loh. Hak istimewa dari Tuhan. Loh kok bisa penyakit yang menyakitkan
Penyakit ini adalah sebuah privilege karena kita bisa merasakan sedikit sekali kisah penyalipan Yesus yang menderita buat kita manusia yang tidak berharga. Karena sakit kanker itu kan sakitnya luar biasa, tapi penderitaan Kristus itu jauh lebih susah. Jadi saya melihat ini sebuah privilege, saya bisa mengerti makna salib, bagaimana Allah mengasihi saya dan kenapa Allah memilih saya gitu loh untuk menjalankan pelayanan ini. Nah itu. Ini pada waktu kita katakanlah ya sakit gitu ya. Ini kan secara tubuh ini kan nggak nyaman sekali gitu. Harus menggunakan katakanlah painkiller gitu ya, obat kayak begini. Keluarga yang mendampingi gitu ya, itu kan merasa hatinya itu hancur gitu loh, merasa tidak berguna gitu istilah. Kalau pakai istilah saya gitu ya. Nah, karena nggak bisa berbuat apapun untuk yang orang yang dia cintai. Dalam hal ini ya Pak Arianto sebagai suami atau anak-anak yang melihat lah gitu ya. Nah, pernah tanya nggak perasaan mereka kayak apa gitu? Perasaan mereka hancur musuh. Lah bagaimana mereka sendiri ngatasi gimana gitu? Iya, mereka hancur, bahkan Pak Arianto sampai kesetrum saking tegangnya. Karena kan kita tidak bisa buat apa-apa. Kita ada di samping yang bersangkutan itu suakitnya nggak karu-karuan kalau pakai istilah bahasa Surabayaan gitu ya. Wes nemen pol istilahnya gitu ya. Kasih painkiller pun itu hanya sesaat. Iya. Setelah itu suakit lagi. Musa percaya nggak? Saya tuh dalam posisi seperti itu. Sakitnya luar biasa, nggak bisa bangun dan saya sudah angkat rambut dan bilang Tuhan cabut nyawaku karena aku udah nggak tahan sakit sekali. Ya minta mati istilahnya. Minta mati karena udah nggak tahan. Percaya nggak? Bisa hilang loh. Bisa hilangnya itu waktu saya diproses Tuhan sampai di titik yang paling berat. Ya, saya pingsan berkali-kali waktu habis operasi jalanin radiasi itu nggak kuat. Dan saya tidur di pangkuan papa. Waktu itu ada papa. Saya bilang, papa saya udah gak kuat. Ini terlalu sakit. Papa saya bilang begini, kita masih punya Tuhan. Kemudian suami masuk ke kamar di hari itu, kasih tahu papanya dia meninggal dunia. Dan dia harus ke Balikpapan. Artinya saya harus ditinggal di Jakarta. Ya, dan keadaan ya sama anak kecil gitu kan. Yang paling kecil Meai. Nah kemudian seminggu kemudian suami saya sudah balik, papa saya meninggal dunia. Dan saya seperti dicabut akarnya dari seperti pohon tuh dicabut. Papa kok tega ninggalin aku ini sakit kanker gitu kan. Dan di malam kedukaan itu saya dilarikan ke rumah sakit karena udah pucat sekali, nggak bisa terima infus ya, setengah mati cari jaringannya itu. Dan waktu bawa papa ke pemakaman, itu saya kesakitannya luar biasa. Di mobil itu saya sudah nggak tahan, itu keringatnya udah terlalu sakit. Ikut mengantar begitu? Ngantar, dan itulah sakit yang terakhir yang Tuhan izinkan. Sampai sekarang saya sudah tidak mengalami sakit lagi. Saya nggak ngerti Musa. Wah ini mujizat ya, luar biasa. Iya, saya nggak ngerti. Dan itu sakitnya benar-benar ini seperti keras ya, ini perut keras dan sakitnya luar biasa. Dan itu saya cuma bisa nangis karena terlalu sakit. Iya. Dan itu yang terakhir yang saya alami sampai hari ini. Nah, kita bayangkanlah, katakanlah hidup ini seperti sebuah surat yang terbuka gitu ya. Ini kan dari pengalaman Bu Erika gitu ya. Saya percaya ini juga menjadi satu surat yang terbuka yang bisa dibaca orang gitu ya. Nah, dengan visi yang Tuhan titipkan, kira-kira warisan atau nilai apa yang, legacy apa yang ingin Ibu tinggalkan buat baik bagi keluarga, bagi komunitas maupun bagi orang percaya secara umum gitu ya. Ya, pertanyaan Musa bagus banget ya. Yang saya mau tinggalkan adalah iman saya. Iman kepada Kristus. Waktu saya sakit kanker, saya sempat nulis di Facebook saya bilang kepada suami anak-anak, kalau saya mati nanti, tolongnya di nisan saya ditulis, saya seorang pejuang kanker yang dapat kesempatan hidup kedua. Tapi ternyata beberapa waktu ini belakangan saya berubah pikiran. Saya bilang nanti kalau saya meninggal dunia dibakar aja, dikremasi. Kemudian abunya dibuang ke laut di mana saya tinggal. Di situ buang aja dan udah lupakan. Ya, karena nisan saya bukan batu tetapi karya-karya saya yang saya berikan kepada dunia. Dan iman itu hidup dalam proses mengenal Tuhan yang dalam. Jadi saya mau menjadi surat yang terbuka bagaimana Erika, seorang yang lemah, seorang yang rapuh, seorang yang terluka,
Ya, tapi dipakai Tuhan gitu untuk menjadi alat peraganya Tuhan. Dan iman itulah yang hidup di dalam proses pengenalan kepada Dia seumur hidup saya. Saya nggak bisa bayangkan loh, Bu. Walaupun saya pernah mendampingi orang yang juga sakit gitu ya. Iya, Musa. Saya sendiri juga mengalami banyak kesulitan, ya. Karena ada beberapa momen itu juga bagi saya itu menyakitkan gitu ya. Ya, tapi yang nggak bisa buat apa-apa gitu kan ya. Saya hanya waktu itu hanya terus berdoa, itu gampangnya ngomong gini lah. Kalau ada apa-apa jangan di sini Tuhan. Biar waktu kita di rumah atau di Surabaya kayak gitulah. Jadi permintaannya itu kan simpel sekali gitu ya. Nah, yang saya ingin tanyakan begini, kadang-kadang ketika kita ada di titik seperti ini gitu ya. Kadang-kadang kan awam kan selalu tanya dalam pengertian begini. Dia ini kan orang yang beriman. Lah kok bisa begini gitu loh. Lalu dia yang dipertanyakan bukan soal apanya lagi, tapi yang dipertanyakan adalah imannya. Apakah memang betul kamu ini beriman gitu kan, seterusnya. Kan kalau kita baca riwayat Ayub gitu ya, kan teman-teman juga bertanya, apakah kamu memang hidup benar di hadapan Tuhan? Karena secara filsafat atau moralitas dunia, nggak mungkin lah kalau kamu benar, kamu ngalami kayak begini gitu loh. Akhirnya kan disuruh bertobat. Kan gereja kadang-kadang juga terjebak dengan pengajaran seperti ini. Iya, Musa. Nah, ngatasi yang gini itu gimana gitu? Ya, satu bagian firman Tuhan bilang gini ya, iman yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Apa yang bisa mengalahkan dunia yaitu iman kita. Iman itu bagi dunia susah diterima. Ya, tetapi iman itu tidak bisa dunia masuk ke dalam gereja. Dunia nggak bisa masuk ke dalam iman Kristen. Iman Kristen justru menjadi satu fondasi yang penting, menjadi patron bagi dunia untuk melihat ini loh orang Kristen yang sesungguhnya. Jadi penderitaan itu bagi saya tidak ada privilege. Saya seorang pendeta nggak ada privilege karena Yesus sendiri pun tidak ada hak istimewa buat dia. Ya karpet merah untuk melayani nggak ada. Tetapi inilah sebuah sekolah kehidupan, universitas kehidupan. Penderitaan itu ruang kelas kita. Nanti kita akan diwisuda. Yang wisuda kita siapa? Ya Allah sendiri. Kasih Allah kepada kita. Seorang yang lemah, seorang yang gak berguna, seorang yang hancur hidupnya, Tuhan pakai. Itu akan menjadi sesuatu yang bisa mencengangkan dunia. Dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Itulah iman yang hidup. Bahkan ketika dalam kesulitan, kita katakanlah dalam bayang-bayang maut, di situ pun iman bisa bertumbuh istilahnya. Yes, betul. Jadi tidak harus selalu di padang rumput lah kira-kira gitu ya. Betul. Ya, oke, terima kasih ya. Bu Erika, sebelum kita menyelesaikan pembicaraan kita gitu ya, ada nggak kira-kira closing statement yang ingin Ibu Erika ngomongi gitu ya dalam kesempatan yang ada ini? Iya, seandainya hidup bisa diputar kembali ya, saya tetap memilih dilahirkan menjadi seorang penderita kanker. Karena di saat itulah saya berjumpa dengan sesuatu yang berharga, yaitu Kristus Tuhan. Jadi bukan karena saya seorang anak pendeta, bukan karena saya seorang pendeta, tetapi sebuah perjumpaan yang dalam sekali, yang tidak akan pernah saya lupakan. Jadi sahabat yang masih berjuang hari ini, kita bisa menemukan nilai yang lebih penting. Bukan sakit itu, bukan jungkil baliknya kita, tetapi siapa yang menemani kita di dalam penderitaan. Seorang yang penuh kuasa, yang mengasihi kita. Itu yang menjadi titik balik di dalam hidup. Oke, terima kasih loh ya Bu Erika dalam kesempatan kita kali ini ya. Lain kali mungkin kita akan bicara lagi gitu ya. Paling tidak terima kasih untuk bukunya ini gitu ya. Ini adalah satu catatan perjalanan hati seorang anak Tuhan. Dalam hal ini yaitu Pendeta Dr. Erika Fanny gitu ya. Nah, yang terus yang berjuang melawan sakit yang dialami, saya percaya ini akan sangat memberkati. Nah, teman-teman ya ketika ada dalam pergumulan atau mungkin ingin membagikan bagi banyak teman yang lain, silakan buku ini boleh dibaca gitu ya. Terima kasih Bu Erika ya, Musa, untuk kesempatan yang ada gitu ya. Nah, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan.